Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana dengan NPM 2042200043. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep IPS di SD dan perkembangan pembelajaran IPS SD. Pertama, pengertian IPS. Menurut Somantri, menyatakan IPS adalah penyederhanaan atau disiplin ilmu-ilmu sosial dan organisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis atau psikologi untuk tujuan pendidikan. Yang kedua, menurut Moeljono Coklodikarjo mengemukakan bahwa IPS adalah perwujudan dari suatu pendekatan interdisipliner dari ilmu-ilmu sosial. Sedangkan menurut Numan Soemantri menyatakan bahwa IPS adalah pelajaran ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk pendidikan di tingkat SD, SLTP, dan SLTA. Nah, dari menurut beberapa ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa IPS merupakan mata pelajaran yang memadukan konsep-konsep dasar sebagai landasan kajian yang bersumber dari kehidupan manusia di masyarakat dalam bentuk fakta atau sosial, yang aspek-aspeknya meliputi geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi, politik, yang disusun melalui pendekatan pendidikan dan psikologi serta kelayakan dan kebermaknaannya yang bagi peserta didik dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, ada tujuan pendidikan IPS. Ada 4. Yang pertama, siswa memiliki kemampuan mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Dan yang kedua, memiliki kemampuan dasar berpikir logis, kritis, dan rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan sosial. Dan yang ketiga, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, serta berkompetensi dalam masyarakat majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global. Selanjutnya ada ciri-ciri pembelajaran IPS. Di dalamnya, yang pertama, keterpaduan dari unsur-unsur geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi. Kedua, kompetensi inti dan kompetensi dasar IPS berasal dari struktur keilmuan geografis, sejarah, ekonomi, dan politik. Yang ketiga, kompetensi inti dan kompetensi dasar dapat menyangkut peristiwa dan perubahan kehidupan. Dan yang keempat, kompetensi inti dan kompetensi dasar menggunakan 3 dimensi ruang, waktu, dan nilai atau moral dalam mengkaji dan memahami fenomena sosial serta kehidupan manusia secara keseluruhan. Selanjutnya, perkembangan pembelajaran IPS SD. Nah, perkembangan di sini berarti usaha sadar yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan agar lebih sempurna. Sedangkan pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Sekolah dasar atau SD adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia. Dilaksanakan dalam waktu 6 tahun, pelajar SD umumnya berusia 7-12 tahun. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pengembangan pembelajaran IPS di SD atau sekolah dasar adalah penyempurnaan tujuan, isi pelajaran, metode, media, dan strategi dalam kegiatan belajar mengajar IPS pada jenjang sekolah dasar. Selanjutnya, pembelajaran IPS di SD mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan siswa. Berikut adalah beberapa poin penting dalam pengembangannya. Yang pertama, fokus pada pengetahuan ke pengembangan kompetensi. Nah, dari yang dulu, pengembangan IPS lebih fokus pada menghafal fakta dan informasi sejarah, geografi, dan ekonomi. Sedangkan
Pembelajaran sekarang adalah pembelajaran IPS berfokus pada pengembangan kompetensi siswa seperti berpikir kritis, memecahkan masalah, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Yang kedua, pendekatan pembelajaran. Dahulu, pendekatan pembelajaran cenderung tradisional seperti ceramah dan menghafal. Nah, sedangkan sekarang pendekatan pembelajaran lebih beragam seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran berbasis inquiry. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Nah, kalau dahulu penggunaan teknologi dalam pembelajaran IPS masih terbatas, sedangkan yang sekarang penggunaan teknologi semakin luas seperti penggunaan internet, media sosial, dan aktivitas dan aplikasi pembelajaran lainnya. Yang keempat, integrasi dengan mata pelajaran lain. Nah, kalau dahulu pembelajaran IPS cenderung dipisahkan dari mata pelajaran lain, sedangkan pembelajaran IPS yang sekarang diintegrasikan dengan mata pelajaran lain seperti bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Nah, selanjutnya ada yang kelima, fokus pada keberagaman dan inklusivitas. Kalau dahulu pembelajaran IPS cenderung berfokus pada sejarah dan budaya tertentu. Dan sedangkan sekarang pembelajaran IPS lebih inklusif dan mempertimbangkan keberagaman budaya, suku, dan agama. Yang keenam, pengembangan karakter. Kalau dahulu pembelajaran IPS kurang fokus pada pengembangan karakter siswa. Yang kalau sekarang pembelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan karakter siswa seperti rasa cinta tanah air, toleransi, dan tanggung jawab. Yang ketujuh, kurikulum. Nah, kalau dahulu kurikulum IPS cenderung kaku dan kurang fleksibel. Jauh dibandingkan yang sekarang, kurikulum IPS lebih fleksibel dan responsif, serta kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Di sini ada tujuan pengembangan IPS SD, yang dimana IPS di tingkat SD pada dasarnya bertujuan untuk mempersiapkan siswa sebagai warga negara yang menguasai pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang digunakan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah pribadi atau sosial dan memiliki kemampuan mengambil keputusan dalam kegiatan bermasyarakat agar menjadi warga yang lebih baik, cerdas, dan bertanggung jawab.